Pak, mengamati pasokan energi di tanah air ya Pak ya, mungkin kita boleh bahas dulu terkait dengan PLN Energi Primer begitu Pak yang didirikan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ini ya Pak. Di penghujung tahun sudah apa saja capaian-capaian yang dilakukan dan juga mungkin boleh ceritakan Pak saat ini PLN EPI sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Jadi kami sampaikan bahwa sekarang PLN Holding sebagai holding itu mempunyai 4 subholding. Salah satunya adalah PT PLN Energi Primer Indonesia yang bertugas untuk mengkonsolidasikan procurement dan juga supply chain management untuk energi primer Indonesia. Jadi seluruh pembangkit yang ada di PLN ini membutuhkan energi primernya. Baik itu batu bara, gas, BBM maupun biomasa. Nah, ini semua akan kita konsolidasikan, procurement-nya, supply chain manajemennya, termasuk manajemen inventory dan sebagainya, ini dikelola oleh PLN Energi Primer Indonesia. Dan alhamdulillah selama 2 tahun ini kita jalankan organisasi ini, alhamdulillah di PT PLN Persero itu tidak ada pembangkit yang mati karena tidak adanya energi primer. Misalnya karena tidak ada batu bara, kemudian pembangkit mati, nggak ada. Ya, jadi kita memberikan pelayanan kepada pembangkit sesuai dengan standar-standar yang ada. Dan kemudian kalau kita lihat dari misi PLN EPI, Energi Primer Indonesia, itu paling tidak ada 3 Mbak Sinta. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita menjalankan security of supply, menjaga keamanan pasokan energi primer yang akan digunakan untuk pembangkit listrik supaya itu aman terus, tidak sampai kekurangan. Yang kedua adalah cost efisiensi. Bagaimana ketersediaan energi primer itu, baik batu bara, gas, BBM, biomasa, itu bisa menjadi yang paling optimal harganya ketika sampai ke pembangkit. Sehingga dengan demikian BBP pembangkit bisa terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah value creation, di mana sebagai sebuah perusahaan kita kemudian berkontribusi kepada holding, kepada pemegang saham untuk memberikan value creation. Nah, di dalam 3 misi PLN EPI ini, alhamdulillah tadi kami sampaikan bahwa untuk security of supply ini sekarang kondisi ketersediaan energi primer, baik itu batu bara, gas maupun biomasa, BBM, itu pada 2 tahun terakhir ini mencatat terbaik sepanjang sejarah PLN. Ya. Jadi juga tidak ada pembangkit yang shutdown, yang out of operation karena ketersediaan batu bara. Nah, kemudian untuk cost efisiensi kita juga mengefisienkan jalur-jalur transportasi. Ini kalau di pembangkit PLTU itu ada 52 tersebar di seluruh Indonesia. Dan pemasok batu bara ada ratusan. Ini kita mengefisienkan jalur-jalur transportasi dari penambang mana kepada pembangkit mana, itu lebih efisien. Dan ini kita bisa lebih efisien 10-20%. Dan kemudian untuk gas, kita juga membuat bagaimana harga gas dalam transaksi secara B2B itu bisa lebih murah. Dan yang terakhir untuk value creation, kami sekarang ini sedang menjalankan proyek gasifikasi dan ini sudah pada tahap nanti awal inisiasi konstruksi, di mana dengan proyek gasifikasi ini akan mengubah yang dulu pembangkit-pembangkit yang minum BBM itu akan kita ganti dengan untuk minum dengan gas sesuai yang lebih proper. Dari sisi harga lebih murah, dari sisi energi lebih bersih. Ya, ini kita bisa mencatatkan nanti kalau dalam tahap pertama di proyek gasifikasi ini keuntungan operasinya bisa sampai $60 juta per tahun. Baik, jadi artinya memang kalau dilihat begitu ya pasokan energi primer ini di tanah air sangat-sangat aman begitu ya Pak ya? Insya Allah sangat aman. Ya. Selama ini. Dan sebetulnya kalau berbicara mengenai evaluasi kinerja ya Pak ya, evaluasi kinerja dari PLN Energi Primer Indonesia sendiri seperti apa khususnya di tahun 2024 sebagai upaya untuk bisa mendukung sektor kelistrikan nasional? Ya,
Alhamdulillah kita bersyukur ya bahwasanya pada baik 2003 maupun 2004 KPI yang kita capai itu semuanya hijau. Jadi KPI itu berasal dari pemegang saham PLN itu berasal dari kementerian ya, baik itu BUMN, Kementerian Keuangan maupun SDM. Nah, KPI semua hijau berarti target-target dari perusahaan kita itu tercapai semuanya. Nah, kemudian untuk menghadapi yang sekarang ini, yang 2024 akhir tahun, di mana kita harus menyiapkan siaga tahun baru ini, Natal dan tahun baru ini, kita sudah menyiapkan bahwa inventory energi primer di semua pembangkit sangat aman. Di batu bara kita sudah menyiapkan lebih dari 20 hari operasi. Akhirnya artinya begini, kalau itu tidak ada suplai sama sekali yang berjalan, 20 hari itu masih bisa beroperasi. Tapi ini suplai masih terus jalan. Nah, kemudian untuk gas, untuk LNG insya Allah ada 30 hari ke depan itu normal. Dan kemudian untuk BBM kita maintain pada standar operasi yang aman dengan 10 hari operasi.